Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin video buat ujian akhir semester aku dengan pelajaran matematika informatika. Oh iya, nama dosen aku itu Ibu Saliningsih. Dia juga punya YouTube channelnya loh. Jangan lupa di subscribe dan di like video-videonya ya. Aku kasih linknya di bawah ini. Langsung aja ya guys ke soalnya. Jadi Bu Saliningsih itu minta kita bikin 5 soal beserta jawabannya dari 7 soal yang dipilih oleh Bu Saliningsih. Jadi soal-soalnya itu yang pertama itu integral, yang kedua integral lipat 2 dan lebih tinggi, yang ketiga itu penggunaan integral, dan itu adalah soal yang wajib dipilih oleh mahasiswanya. Dan yang keempat itu turunan, yang kelima aturan rantai fungsi tersusun pada diferensial, yang keenam itu turunan kedua dan turunan yang lebih tinggi. Dan yang ketujuh itu aplikasi turunan. Dan yang nomor 7 ini juga wajib dipilih. Yang pertama itu saya pilih soal integral. Jadi saya mau jelasin sedikit apa sih integral itu. Jadi integral itu adalah sebuah konsep untuk menghitung luas daerah dengan penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Dan kemudian lambang integralnya itu seperti yang ada di gambar di sini ya. Jadi bentuknya itu seperti huruf S. Kemudian integral itu dibagi dua, yaitu integral tak tertentu dan integral tertentu. Saya mau jelasin yang pertama itu integral tak tertentu. Jadi integral tak tertentu itu dia tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Kalau dirumuskan seperti ini ya, jadi integral x dx yaitu sama dengan integral karena dia integral tak tertentu, jadi dia tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi batas atasnya itu tak terhingga dan batas bawahnya itu juga tak terhingga. Kemudian x dan dx. Jadi kalau integral itu selalu diingat ya bahwa integral itu adalah 1/1 ditambah, kalau di sini kan dia memang tidak ada pangkatnya ya. Sebenarnya dia ada pangkatnya 1. Jadi kita tambahkan satunya ini ke sini. Jadi 1 ditambah 1, pangkat 1 yang sini tadi. Kemudian X-nya itu juga dia pasti pangkat 1 ditambah 1 dari yang sini, pangkat sini. Jadi X1 ditambah 1 ditambah C, konstanta, karena dia memang konstan, karena nggak ada batas atas dan batas bawah. Jadi hasilnya itu adalah 1/2, karena ini 1 tambah 1, jadi hasilnya 2, X2, karena dia X1 tambah 1, ditambah C. Kemudian contoh yang berikutnya, itu integral X2 dx, yaitu sama dengan integral dia batas atasnya itu nggak ada, jadi batas atasnya itu tak terhingga, dan batas bawahnya itu juga tak terhingga. Kemudian X pangkat 2 dx pangkat 1, karena dia di sininya nggak ada pangkatnya ya, atau dia sebenarnya pangkatnya 1 di sini, yaitu sama dengan 1/1, ini memang dari sananya rumusnya, ditambah 2, karena dia pangkatnya 2 di sini. Jadi ditambahin 2. Kemudian X1 ditambah 2. Jadi pangkat 2 ditambah 2 ini dari sini ya. Gitu. Jadi ditambah 2X1 tambah 2 ditambah C. Jadi sama dengan 1/3 dari sini, 1 tambah 2. Dapatnya 3. Kemudian ini X3 karena angkanya dari 1 tambah 2. Jadi dapatlah X3 ditambah C. Kemudian saya mau jelasin tentang integral tertentu, yaitu integral tertentu itu bila diberikan suatu fungsi atau f dari variabel real x dengan interval a dan b. Jadi interval a, b ini adalah batas atas dan batas bawahnya. Jadi batas atasnya itu
B dan batas bawahnya itu A dari sebuah garis lurus. Jadi kalau diberikan fungsinya seperti ini integralnya. Jadi integral batas atasnya itu B, batas bawahnya itu A, fx dx. Kemudian kalau definisinya itu definisikan sebagai area yang dibatasi oleh kurva F dengan sumbu X dan sumbu Y serta batas garis vertikal X sama dengan A atau A lebih kecil dari B dan X sama dengan B. Dengan area yang berada di atas sumbu X bernilai positif dan area di bawah sumbu X bernilai negatif. Kalau digambarkan dengan contoh soalnya, jadi integral B untuk batas atasnya itu B dan batas bawahnya itu A, fx dx, yaitu contohnya integral batas atasnya itu 3, batas bawahnya itu 0. X dikurang 2, ini untuk fungsinya ini ya. X kurang 2 dx. Kemudian didapatlah 1/2 X dx, karena dia ini 1 ditambah 1. 1 ini karena tadi yang udah dijelaskan sebelumnya 1/1 ditambah X-nya ini 1 ya. Jadi ditambahkan sini 1. 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian ini juga X-nya 1 tambah 1. Jadi X-nya ini kan 1. Ditambah memang pangkatnya itu kan tadi 1. Jadi ditambah 1 tambah 1 ini kan 2. Kemudian dikurang dikali dari yang dx ini. 2 dx. 2 kali dx. Jadi didapatlah 2x. Kemudian ini dengan batasan, batas atas itu 3 dan batas bawah itu 0. Jadi angkanya dari sini. 3 kita pindahkan ke sini. Kemudian 0 juga kita pindahkan ke sini. Kemudian baru kita kalikan. Didapatlah 1/2 dikali 3, karena ini batas atasnya dari sini ya. 3 angkanya dari sini, pindah ke sini, didapatlah 3 pangkat 2. Dikurang dx-nya itu baru kita pindahkan sini. 2 kali 3, karena ini kan tadi batas atasnya 3 ya. Kita kalikan 2. Dikurang batas bawahnya. Batas bawahnya itu setengah 1/2. Ini kita tulis ulang lagi rumus ini ke sini. Karena dia batas bawahnya 0, jadi kita tuliskan ke sini. 1/2 kali pangkat kali 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0. Karena 1/2 kali 0 hasilnya adalah 0. Jadi semuanya ini 0 pindahin ke sini. Kemudian ini juga kita kalikan. Ini kan 3 pangkat 2 itu kan 9. Didapatlah ini 9. Kemudian ini 2 di sini bagi 2. Dikurang 2 kali 3. Didapatlah angka 6. Terus kemudian dikurang 0. Kemudian baru kita tulis ulang lagi. Kita jumlahkan 9 dikurang, jadi 6 kalau kali 2 itu kan jadi 12 karena dia pecahan ya. Jadi kita kali 2. Didapatlah angka 12. 6 kali 2 sama dengan 12. 9 kurang 12 dibagi 2. Didapatlah angka min 3 dibagi 2 sama dengan min 1/2. Kemudian saya mencoba untuk membuat soal yang kedua itu dengan penggunaan integral. Jadi penggunaan integral itu saya bikin seperti ini.
Untuk garis X-nya itu adalah angka batas bawahnya 0 dan batas atasnya itu 3. Kemudian kita mau menghitung luas dari daerah yang diarsir ini. Kemudian fungsinya itu Y sama dengan X plus 2. Dan pertanyaannya itu, tentukan luas daerah yang diarsir yang dibatasi oleh sebuah kurva dan sumbu X. Jadi kita mau menghitung luas dari daerah yang diarsir ini. Jadi luasnya itu adalah integral B untuk batas atas. Jadi B-nya itu, batas atasnya itu adalah 3. Dan A itu adalah batas bawah. Batas bawahnya itu adalah 0. Kemudian fx dx. Fx ini sama dengan fungsi ini. Y sama dengan X plus 2. Jadi kita tulis ulang lagi di sini. Integral 3, batas atas 3 dan batas bawah 0. X plus 2. X plus 2 dari sini, dari fungsinya, dikali dx. Yaitu 1 per 1 ditambah 1. Karena dia ini pangkatnya 1 ya. Jadi kita tambahkan sini 1 tambah 1. Didapatlah kedua. X 2 itu 1 ditambah pangkat yang ini tadi 1. Kita tambahkan sini jadi 2. Ditambah 2X. 2 kali yang 2 ini 2X. Kemudian ini dibatasi oleh batas atas itu 3 dan batas bawah itu 0. Kemudian didapatlah angka 1 per 2 dikali 3 kuadrat ditambah 2 kali 3. Dikurang 1 per 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0. Karena ini pengalinya adalah 0, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian 9 per 2, ini didapat angka dari sini, 9 per 2 ditambah 6. 6 itu 2 kali 3. Dikurang 0. 0 adalah hasilnya dari sini. Didapatlah angka 9 plus 12 dibagi 2. Sama dengan 21 per 2. Sama dengan 10,5. Yang ketiga itu kita coba untuk, ini agak nggak kelihatan, mungkin dikecilin dulu sedikit ya. Sedikit turunin. Jadi yang soal ketiga itu aku mau bikin tentang integral lipat 2 dan lebih tinggi. Apa sih integral lipat 2 itu? Integral lipat 2 itu atau disebut juga dengan integral biasa atau tunggal yang hasilnya diintegralkan kembali. Jadi hasil dari integral yang pertama kita integralkan kembali. Jadi hasilnya integral lipat 2. Atau biasa juga dinyatakan sebagai berikut. Jadi integralnya ini ada 2 yang seperti bentuk S ini. Integral fxy dx. Kemudian prinsipnya untuk nyelesain integral lipat 2 atau lebih tinggi itu pada dasarnya sih sama dengan prinsip integral tunggal, yaitu yang pertama substitusi sederhana atau permisalan. Yang kedua ini integral parsial. Yang ketiga substitusi trigonometri. Yang keempat itu pecahan bagian. Kemudian kalau untuk integral lipat 2 itu terbagi menjadi 2, yaitu integral lipat 2 tak tertentu dan integral lipat 2 tertentu. Jadi sama aja kayak integral yang biasa atau yang tunggal. Jadi ada yang tak tertentu dan ada yang tertentu.
Kalau integral lipat 2 itu, kalau untuk yang integral lipat 2 tak tertentu itu dia sama kayak integral yang tunggal atau yang biasa, itu nggak ada. Kalau yang tertentu itu dia tidak ada batas atas dan tidak ada batas bawah. Jadi fungsinya seperti ini ya, integral fx y dx dy. Dan untuk penyelesaiannya, langkah-langkahnya yaitu fungsi fx y diintegralkan terhadap x dengan menggunakan variabel y konstan. Kemudian hasilnya itu diintegralkan terhadap y dengan menggunakan variabel x konstan. Jadi cara pengerjaannya itu yang pertama kita kerjakan dulu, kita tulis ulang dulu. Yang pertama itu integral fx y dx dy. Kemudian yang kita integral pertama itu adalah yang ada di kolom hijau. Jadi integral fx y dx. Ini kita kerjakan pertama. Setelah hasilnya yang kolom pertama ini kita dapatkan, baru kita integralkan yang kedua. Jadi fungsi integral dy yang ada di kolom merah muda ini. Kalau integral lipat 2 tak tertentu itu tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi contoh soalnya seperti ini ya. Integral dx dy. Jadi integral x ini karena memang rumusnya itu x plus konstanta, jadi x ditambah konstanta yang pertama. Karena yang pertama itu kan yang x dulu ya, baru yang y. Baru integral, hasilnya ini integral x plus konstanta pertama atau C1 dy. Kemudian baru hasilnya yang ini kita integralkan lagi, kita kalikan yang y. Jadi x plus C1 dikali y ditambah konstanta 2 atau C2. Didapatlah, jadi ini kita kalikan ke sini, dan ini kita kalikan ke sini juga. Baru ini C2 itu karena memang konstantanya 2, yang kedua. Kemudian hasil pengalinya itu xy ditambah y C1 ditambah C2. Kemudian integral lipat 2 tertentu, yaitu integral lipat 2 yang memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi yang pertama itu kita integralkan yang x dulu. Jadi x2 untuk batas atas yang x itu kita kalikan ke x ini. Kemudian x1 ini untuk batas bawah kita kalikan ke x juga. Kemudian kita kalikan ke dx. Setelah kita dapatkan, baru kita kalikan yang y2 sama y1 ini. Kita kalikan hasil dari fungsi yang pertama ini tadi. Dan untuk langkah penyelesaiannya, untuk fungsi fxy diintegralkan terhadap x dengan menganggap variabel y itu konstan. Hasilnya itu dihitung nilainya dengan mensubstitusikan batas atas x, yaitu x2. Jadi x2-nya ini kita substitusikan dulu, dan batas bawahnya itu x1. Jadi ini kita substitusikan. Dan hasil dari yang integral pertama ini tadi, ini kita integralkan kembali terhadap y. Jadi hasilnya yang tadi ini kita integralkan terhadap yang y. Dengan batas atas itu y2, ini y2 yang ini, dan batas bawah itu y1. Jadi yang batas bawahnya itu y1 ini. Kemudian cara pengerjaannya itu
Jadi yang kita integralkan itu yang pertama itu di kolom hijau, yang fx y dx. Setelah hasilnya didapatkan, baru kita integralkan terhadap yang di y. Kemudian kalau itu kan tadi yang pertama integral lipat 2 yang tak tertentu. Kalau yang ini integral lipat 2 tertentu. Jadi dia memiliki batas atas dan batas bawah. Kemudian ini integral yang pertama itu kita kalikan. Jadi integral yang pertama itu yang batas atasnya itu 2 sama batas bawahnya itu 0. Dikalikan dengan 2x dikurang 3y. Baru setelah hasilnya ini didapatkan, baru kita integralkan dengan integral yang kedua, yaitu dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Karena kita mau menghitung ini, jadi kita hitung ulang di sini. Jadi 2 ini angkanya dari sini ya, 2x. 2 dibagi 1, karena dia memang dari sananya rumusnya 1 ditambah 1, karena dia pangkatnya 1. Dikali x 1, karena dia memang x-nya ini kan 1 ya. X1 ditambah 1. Dikurang 3y. 3y ini angkanya dari sini. Baru kita turunkan ke sini. Dikali 1 dibagi 0, karena 0 ini dari sini ya. Batas bawahnya ini 0 ditambah 1, karena dia pangkatnya 1. Yaitu terus dikali x0 ditambah 1. X0 ditambah 1 di Y. Kemudian didapatlah angka X2, X, jadi ini 2 bagi 1 tambah 1 itu 2. 2 bagi 2 itu 1. Kemudian ini jadinya X pangkat 2 dikurang 3Y dikurang 3X Y. Kemudian ini kan dia pangkatnya kemudian ini kan dia batas atasnya kan 2, batas bawahnya kan 0. Jadi 2 di sininya 2, ininya 0 DY. Baru kita integralkan hasilnya yang tadi. Kemudian ini integral batas atas 1, batas bawah 0. Karena dia ini tadi batas atasnya 2, jadi kita tulis di sini 2. 2 pangkat 2 2 pangkat 2 dikurang 3 2Y. Kemudian dikurang ini batas bawahnya 0. 0 pangkat 2 kurang 30Y. Dan ini hasilnya adalah 0, ini Y. Kemudian baru kita tulis di sini 2 pangkat 2, ini hasilnya 4, dikurang 6Y, dikali ini DY. DY untuk integral yang kedua.
Kemudian kita kembali ke atas, kita tulis ulang, yaitu 4 dikurang 0 tambah 1 dikali Y 0 tambah 1 dikurang 6 dibagi 1 tambah 1. Kemudian dikali Y1, Y pangkat 1 tambah 1. Dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Kemudian kita integralkan dan didapatlah angka 4Y dikurang 3Y pangkat 2 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Jadi dikalikan 1 dan ini hasilnya yang ini dikalikan 0. Kemudian didapatlah 4 kali 1 dikurang 3 kali 1 pangkat 2. Dikurang 0 dari sini. Kemudian didapatlah angka 4. Ini 4 kali 1 dapat sini 4 dikurang 3 kali 1. Didapatlah 3. Jadi 4 kurang 3 itu hasilnya 1. Kemudian saya mau jelasin tentang integral lipat 3, yaitu integral biasa atau tunggal yang hasilnya diintegralkan kembali sebanyak 3 kali. Biasanya dinyatakan sebagai berikut, yaitu integral fx, y, z, dx, dy, dz. Atau bisa juga disebut seperti ini. Integral Z2 dengan batas bawah Z1, integral Y2 untuk batas atas, dan batas bawahnya itu Y1, kemudian integral X2 untuk batas atasnya, kemudian batas bawahnya X1, Fx, Y, Z, dx, dy, dz. Kemudian saya mencoba untuk membuat contoh soalnya seperti ini. Integral 3 untuk Z2 dan Z1-nya itu 0. Kemudian Y2 itu 3 dan Y1-nya itu -1. Kemudian X2-nya itu 2 dan X1 itu X1-nya itu adalah 0 untuk batas bawah. Dan 2X ini untuk fungsinya dari f X, Y, Z. Kemudian dikalikan dengan dx, dy, dz. Jadi caranya itu nanti yang pertama kita kalikan dulu yang ini. Yang pertama, yang integral batas atas 2 dan batas bawah 0. Dikalikan 2x. Setelah hasilnya ini didapatkan, baru kita integralkan dengan yang ini, yang kedua. Ini untuk yang dy. Dengan batas atas 3 dan batas bawah -1. Setelah hasilnya itu didapatkan, baru kita integralkan yang terakhir itu dengan integral ini, yang 3, 0. Jadi kita kalikan ke hasil yang udah didapatkan dari integral yang kedua tadi itu. Langsung aja ke contoh soalnya ya. Jadi integral 3 untuk batas atas dan 0 itu untuk batas bawah. Dan ini untuk yang Z. Kemudian yang Y-nya itu integral batas atas 3 dan batas bawahnya -1. Itu untuk yang Y. Dan ini untuk yang
untuk yang X. Jadi yang ini kita integralkan yang pertama. Dengan nilai batas atas itu 2, dengan batas bawah itu 0. Kita kalikan dengan 2X. Kemudian kita cari dulu yang integral pertama. Jadi yang integral pertama itu, yang ini nanti aja kita hitung. Jadi yang kita hitung pertama yang ini untuk integral pertama, yaitu 2x2 dengan nilai batas atas itu 2 dan batas bawah itu 0. Kemudian ini kita dapatkan untuk batas atasnya itu kan 2. Jadi kita tulis di sini 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 0 karena angkanya di sini 0. Harusnya sih di sini 2x 2 kali 0 pangkat 2. Cuman karena ini hasilnya udah pasti 0, jadi langsung aja ditulis ini 0. Kemudian didapatlah 2 kali 4. 4 itu dari 2 pangkat 2. Kemudian 2 kali 4 itu 8. Hasilnya kita tulis di sini. Kemudian baru kita tulis ulangkan dan kita integralkan untuk yang kedua. Dengan batas atas itu 3 dan batas bawah itu -1. Jadi kita tuliskan seperti ini fungsinya. Integral 3, 0. Kemudian ini yang mau kita integralkan 8y dengan batas atas 3 dan batas bawah -1 dz. Kemudian hasil dari sini kita pindahkan ke sini ya. Kemudian ini baru kita kalikan dengan batas atasnya. 8 kali y-nya itu kita ganti dengan batas atas itu 3 dikurang 8 dikali batas bawahnya, yaitu -1. Didapatlah ini 8 kali -1 di sini. Kemudian hasilnya itu di bawah sini ya. Integral untuk ini, untuk perhitungan integral yang ketiga, kita tulis ulang lagi. Kemudian ini kita tambahkan 24 tambah 8 dz, karena hasilnya di sini. Dan ini minus kali minus itu kan positif ya. Jadi plus. Jadi 24 tambah 8. Yaitu sama dengan 32. Jadi integral yang ketiga baru kita mau hitung ini. Integral nilai batas atas itu 3 dan batas bawahnya itu 0 dikali 32. Kemudian kita tulis ulang di sini 32 Z, karena ini kan integral yang terakhir ya. 32 Z, batas atas 3 dan batas bawah 0. Kemudian kita kalikan 32 dikali ini batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Jadi 32 kali 3 dikurang 32 kali 0. Didapatlah angka 96. Kemudian saya mau jelasin tentang soal yang keempat itu tentang aplikasi turunan, yaitu turunan fungsi aljabar. Jadi saya mau jelasin sedikit tentang definisi turunan. Jadi turunan itu kita coba bikin kurva seperti ini ya. Jadi untuk yang fungsi pertama itu, ini Y sama dengan fx. Ini fungsinya yang pertama. Kemudian kita buat titiknya di sini. Dan di sini kita bikin di sini. Kemudian
Kemudian kita tarik garisnya di sini. Kemudian ini kan dia ininya dari sumbu X ya. Dan ini setelah kita tarik garisnya ini, didapatlah dua titik ini sama ini. Ini sama ini. Nah, ini kita anggap aja dengan H. Jadi fungsinya untuk yang singgungan dari apsis ini itu X tambah H. Karena ininya H dan ininya X. Jadi X tambah H. Dan untuk fungsi yang di sini ini adalah X. Dan di sini itu kita untuk sumbunya yang Y, karena titiknya di sini, jadi di sini kita sebut fx. Terus singgungan antara apsis X dan ordinat Y itu kita tuliskan dengan X dan fx. Jadi fungsinya dari sini ya. Ini ya dari sini X dan ini fx. Ini dari sumbu Y fx-nya. Kemudian kalau untuk di sini, yang di atas ini, karena dia bersinggungan dengan H, jadi ini fx tambah H. Kemudian ini sumbu koordinatnya itu dengan garis potong X ditambah H, ini dari sini, kemudian yang sumbunya yang di sini itu fx tambah H, karena ini dari sini. Ini untuk garis potongnya. Dan di sini pertemuan antara dua titik ini, antara titik ini dengan titik ini, itu bersinggungan. Dan kalau dipertemukan di sini, menjadi H hampir 0, atau H mendekati 0 di sini. Dan kalau dijelaskan di rumusnya seperti ini, M, jadi kan dulu zaman kita masih sekolah dulu, zaman SMP dan SMA itu dijelaskan M itu kan gradian ya. Gradian itu selisih dari ordinat, dan jadi ordinat itu yang Y, dan absisnya itu yang X. Jadi gradian atau M ini sama dengan selisih dari ordinat atau Y dibagi selisih dari X atau absis. Kemudian baru kita ke sini. Kalau terus ini kan mendekati dengan limit, jadi gradiannya ini persamaannya sama dengan limit dari H mendekati 0. Kemudian ini dikalikan selisih dari Y dibagi selisih dari X. Maka itu disebut juga dengan ini turunan. Jadi turunannya ini, turunannya fx ini turunan sama dengan dy dibagi dx. Dan kalau kita tuliskan lagi di sini, jadi turunannya itu adalah limit dari H mendekati 0
fx plus h ini dari sini dikurang fx dibagi h. H-nya dari sini. Kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Jadi tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 8x ditambah 7 menggunakan definisi turunan. Yaitu jawabannya limit h mendekati 0, jadi kita kalikan. Jadi 8-nya itu dari sini, 8 kita tulis ulang, dan x-nya itu dari sini, x plus h. Jadi dari sini, x plus h. Ditambah 7, ditambah 7-nya yang ini. Dikurang fx-nya. Jadi fx-nya ini dari sini kita tulis ulang lagi di sini. Fx-nya itu kan ini 8x tambah 7. Jadi kita tulis ulang di sini 8x tambah 7 dibagi h. Kemudian limit h mendekati 0, 8x ditambah jadi 8x ini kita kalikan didapatlah angka 8x dan 8h ditambah 8h itu jadi 8 ditambah h. Di sini kita tulis ulang 8h ditambah 7. 7-nya langsung kita pindahkan ke sini ya. Dikurang 8 dikurang 8x ditambah 7 kemudian kita tuliskan, jadi ini kan 8x ya, 8x dan ini minus kali minus kan minus kali positif kan minus, jadi di sininya minus 7 dibagi h. Kemudian ini kita jumlahkan, jadi 8x ini dikurang 8x kan jadinya 0 ya. Kemudian ini juga 7 dikurang 7 ini jadinya kan 0. Jadi sisanya tinggal yang ini 8h. 8h hasilnya ini kan 8h dibagi h. Kemudian didapatlah angka 8. Jadi limit h mendekati 0 adalah 8 karena 8 ini adalah angka konstanta. Kemudian hasilnya itu adalah 8 karena ini 8 konstanta. Kemudian ini soal yang terakhir yaitu soal turunan. Jadi diketahui, jadi kalau yang tadi cara yang untuk soal yang keempat itu kan agak ribet ya. Ini sebenarnya ada caranya yang lebih gampang sih untuk yang turunan ini. Jadi misalkan diketahui fx yaitu sama dengan alpha x pangkat n dengan alpha konstan. Jadi turunan pertama fx terhadap x yaitu f pangkat x ditentukan sebagai berikut. Jadi ini f pangkat x-nya ini, f turunan f ini sama dengan n, n-nya itu dari sini, kita pindahin ke sini, kali konstanta, kali alpha konstan, x pangkat n kurang 1. Jadi nanti ini n-nya ini kita kurangin 1. Langsung aja ke soalnya ya. Jadi tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama itu fx sama dengan 6
X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 7. Jadi hasilnya untuk turunan fx ini jadi 6 tambah 3 itu 18, kita tulis di sini 18. Kemudian ini X, tadi kan ini dibilang N kurang 1, pangkatnya itu dikurang 1. Jadi yang 2 ini kita kurangin 1, didapatlah angka 2. 3 kurang 1 sama dengan 2. Dikurang 3 kali pangkatnya itu kan 2. 3 kali 2, ini didapatnya 6. X, kemudian ini X pangkat 2 kurang 1 itu kan pangkatnya 1. Jadi di sini pangkatnya 1. Jadi 6X pangkat 1 ditambah 4, karena di sini kan pangkatnya 1 sebenarnya. Jadi 4 kali 1 kan 4. Dan ini kan pangkatnya 1. Kita kurangin 1 jadi 0 kan. Jadi 4 kali 0. Dan ini 7 ini kan udah nggak ada lagi. Variabel X-nya itu kan nggak ada. Jadi langsung ditambahkan 0 aja, karena X-nya udah pasti 0. Jadi hasil turunannya yaitu 18X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 4. Kemudian untuk fungsi yang kedua, yaitu turunan dari 1/2 X pangkat 4 dikurang 2/3 X pangkat 3 ditambah 5X kurang 9. Jadi turunannya fungsi fx ini yaitu setengah kali 4 itu kan, jadi setengah kali 4 atau 4/2. Jadi 4 bagi 2 yaitu 2. Di sini 2. Kemudian ini 4 dikurang 1. Jadi didapatlah angka 3 di sini. Kemudian ini 2/3 kali X pangkat 3. Didapatlah, jadi 2/3 kali 3 itu kan hasilnya 2. Terus ini 2 itu karena 3 dikurang 1. Didapatlah angka 2 di sini. Jadi 2X pangkat 2 ditambah 5, ini kan pangkat 1. X pangkat 1 dikurang 1. Jadi 5 ya ini kan X-nya pangkat 1 dikurang 1 jadi 0. Jadi 5 kali, karena ini X-nya pangkat 0, itu jadi hasilnya adalah 1. Jadi ini 5 kali 1. Dan ini kurang 9 karena dia sudah nggak ada variabel X-nya. Jadi langsung saja dikurang 0. Jadi untuk turunan fungsi ini yaitu 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 5. Sekian presentasi ujian akhir semester Matematika Informatika dengan saya, Wening Skarwulan. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan jangan lupa di subscribe YouTube channel saya dan di like video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like videonya Bu Sari Ningsih. Terima kasih.